Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Jesselyn Faralinatian, NIM B1A125236, kelas E Ilmu Hukum. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang sumber-sumber hukum internasional dari bab 2 yang dibagi menjadi dua penjelasan. Yang pertama, ada macam-macam sumber hukum internasional, dan yang kedua, ada hierarki dalam hukum internasional. Menurut paragraf 1 pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional, sumber-sumber hukum internasional dalam memutus sengketa internasional, hakim dapat menggunakan: yang pertama, ada perjanjian internasional. Yang kedua, ada kebiasaan internasional sebagai bukti praktik umum yang diterima sebagai hukum. Yang ketiga, ada prinsip-prinsip umum hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab. Dan yang keempat, ada putusan pengadilan dan doktrin atau karya hukum sebagai sumber hukum tambahan. Selanjutnya, menurut ayat 2 pasal 38, hakim juga dapat memutus berdasarkan kepatutan dan kelayakan bila mana disetujui oleh para pihak. Yang pertama, perjanjian internasional atau treaty. Perjanjian internasional menjadi instrumen utama pelaksanaan hubungan internasional antar negara. Kelebihan perjanjian internasional dibandingkan dengan hukum kebiasaan adalah sifatnya yang tertulis, memudahkan dalam pembuktian dibandingkan dengan hukum kebiasaan yang tidak tertulis, sehingga terkadang cukup sulit untuk menemukan atau membuktikannya. Perjanjian internasional menurut pasal 2 ayat 1A Konvensi Wina 1969 tentang hukum perjanjian adalah persetujuan yang dilakukan oleh negara-negara, bentuknya tertulis dan diatur oleh hukum internasional, apakah terdiri dari satu atau lebih instrumen dan apapun namanya. Syarat penting untuk dikatakan sebagai perjanjian internasional adalah bahwa perjanjian tersebut tunduk pada rezim hukum internasional. Berdasarkan jumlah pesertanya, perjanjian dapat dibedakan menjadi perjanjian bilateral, perjanjian trilateral, multilateral, regional, dan universal. Adapun berdasarkan kaidah hukum yang ditimbulkannya, perjanjian dapat dibedakan menjadi treaty contract dan lawmaking treaty. Treaty contract dapat ditemukan pada perjanjian bilateral, trilateral, regional, atau perjanjian-perjanjian yang sifatnya tertutup, tidak memberi kesempatan kepada pihak yang tidak ikut perundingan untuk menjadi peserta perjanjian. Sedangkan lawmaking treaty adalah perjanjian yang menciptakan kaidah atau prinsip-prinsip hukum yang tidak hanya mengikat pada peserta perjanjian saja, tetapi juga dapat mengikat pada pihak ketiga. Lawmaking treaty umumnya ditemukan pada perjanjian multilateral yang sifatnya terbuka, perjanjian yang membuka atau memberi kesempatan pada pihak yang bukan peserta untuk ikut sebagai pihak dalam perjanjian tersebut. Lalu, ada juga hierarki dalam treaty. Treaty yang mengatur suatu hal yang serupa, ada yang bilateral, regional, maupun universal. Treaty tersebut tidak akan bermasalah bila isinya tidak saling bertentangan. Namun demikian, tidak jarang ada beberapa ketentuan dari perjanjian-perjanjian itu yang saling bertentangan satu sama lain. Bila ada dua perjanjian yang datangnya berurutan, para pihaknya sama, perjanjian yang akhir tidak mencabut perjanjian yang awal, bila ada aturan yang bertentangan, maka berlakulah prinsip lex posteriori derogat lex priori, atau perjanjian yang datang kemudian akan diutamakan daripada perjanjian yang lebih dulu. Bila konflik terjadi antara pihak yang menjadi peserta pada kedua perjanjian dengan pihak yang hanya menjadi peserta pada satu perjanjian, maka yang digunakan adalah perjanjian di mana kedua pihak menjadi peserta. Lalu berlaku entry into force dan mengikatnya perjanjian. Pasal 24 ayat 1 Konvensi Wina 1969 pada menetapkan bahwa berlakunya suatu perjanjian internasional tergantung yang pertama, ketentuan perjanjian internasional itu sendiri, dan yang kedua, apa yang telah disetujui oleh negara peserta. Suatu perjanjian berlaku pada umumnya dapat dilihat di bagian klausula formal yang biasanya terletak di pasal-pasal terakhir perjanjian atau setelah pasal-pasal substansinya. Misalnya, 1. Perjanjian berlaku segera setelah penandatanganan. 2. Perjanjian berlaku 60 hari setelah penandatanganan. 3. Perjanjian berlaku setelah terkumpul 30 piagam ratifikasi. Yang keempat, perjanjian berlaku 30 hari setelah terkumpulnya 60 piagam ratifikasi. Adapun mengikatnya perjanjian tergantung pada tahap-tahap pembentukan perjanjian itu. Untuk perjanjian yang tidak memenuhi
memerlukan ratifikasi, maka penandatanganannya akan menimbulkan akibat hukum, yaitu terikatnya negara penandatanganan pada perjanjian tersebut. Namun bila perjanjian mensyaratkan ratifikasi, maka negara akan terikat secara hukum hanya setelah ia meratifikasi penandatanganan. Tidak menimbulkan konsekuensi hukum, penandatanganan hanya berarti bahwa negara tersebut menyetujui perjanjian tersebut. Lalu ada perjanjian internasional di Indonesia. Begitu banyak perjanjian diratifikasi pemerintah, baik bilateral, trilateral, regional, maupun universal. Meskipun demikian, pada tahun 2000, Indonesia memiliki undang-undang tentang perjanjian internasional, yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000. Perjanjian internasional menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 adalah perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 memberikan acuan bahwa pengesahan perjanjian internasional dengan undang-undang bila tentang yang pertama, masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara. Yang kedua, perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia. Yang ketiga, kedaulatan atau hak berdaulat negara. Yang keempat, HAM dan lingkungan hidup. Yang kelima, pembentukan kaidah hukum baru. Dan yang keenam, ada pinjaman atau hibah luar negeri. Lalu, sumber hukum yang kedua adalah hukum kebiasaan internasional. Hukum kebiasaan internasional menurut Dixon adalah hukum yang berkembang dari praktik atau kebiasaan negara-negara. Hukum kebiasaan internasional adalah sumber hukum tertua dalam hukum internasional. Hukum kebiasaan internasional harus dibedakan dengan adat istiadat atau kesopanan internasional ataupun persahabatan. Praktik negara-negara yang tidak diterima sebagai hukum kebiasaan merupakan kesopanan internasional. Pelanggaran-pelanggaran kesopanan dalam hal-hal tertentu hanya dipandang sebagai tindakan tidak bersahabat saja. Sebaliknya, pengibaran bendera putih sebagai tanda mengajak gencatan senjata atau menyerah merupakan hukum kebiasaan internasional. Lalu ada unsur-unsur hukum kebiasaan internasional. Yang pertama ada unsur faktual. Syarat faktual di sini adalah adanya praktik umum negara-negara berulang-ulang dan dalam jangka waktu yang lama. Lalu yang kedua ada unsur psikologis. Untuk menguji keberadaan suatu hukum kebiasaan tidak cukup hanya dengan melihat praktik negara-negara saja, tetapi perlu juga diketahui mengapa mereka mempraktikkan seperti itu. Unsur psikologis bersifat abstrak dan subjektif. B. Perubahan hukum kebiasaan internasional. Suatu hukum kebiasaan baru dapat menggantikan hukum kebiasaan yang sudah ada bila ada cukup praktik negara yang bertentangan dengan hukum kebiasaan yang sudah ada, yang didukung oleh opini jurius melalui putusan-putusan pengadilan apa yang semula dipandang sebagai pelanggaran dalam perkembangannya justru dianggap sebagai perkembangan baru. C. Hubungan antara hukum kebiasaan dengan perjanjian internasional. Bila ada konflik antara hukum kebiasaan dengan treaty, maka 1. Jika treaty datang kemudian dibandingkan hukum kebiasaan, sepanjang hukum kebiasaan bukan berstatus jus cogens, maka treaty lah yang diutamakan. Yang kedua, jika hukum kebiasaan yang bertentangan datang kemudian setelah treaty, penyelesaiannya tidaklah jelas, non-peserta akan tunduk pada new customary. Lalu yang ketiga, pasal 53 Konvensi Wina tentang hukum perjanjian menegaskan bahwa suatu treaty adalah void bila mana bertentangan dengan jus cogens atau premonitory norm of general international law yang datang sebelum atau setelah treaty tersebut. Lalu sumber hukum yang ketiga ada prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab. Prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa yang beradab pertama kali diperkenalkan oleh Statuta PCIJ dengan maksud untuk menghindari masalah non-liquid dalam suatu perkara yang dihadapkan pada hakim. Dimasukkannya prinsip hukum umum sebagai sumber hukum ketiga dalam statuta membuktikan adanya penolakan terhadap doktrin positivisme yang berpendapat bahwa hukum internasional terdiri semata-mata dari ketentuan yang merupakan kesepakatan negara-negara. Lalu sumber hukum yang keempat ada putusan pengadilan atau jurisprudensi. Putusan pengadilan dalam pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional disebutkan sebagai sumber hukum tambahan bagi sumber-sumber hukum di atasnya.
Putusan pengadilan dikatakan sebagai sumber hukum tambahan karena sumber hukum ini tidak dapat berdiri sendiri sebagai dasar putusan yang diambil oleh hakim. Putusan pengadilan hanya dapat digunakan untuk memperkuat sumber hukum di atasnya. Putusan pengadilan tidak menciptakan hukum, putusan pengadilan hanya mengikat para pihak dan hanya untuk kasus tertentu saja. Sumber hukum yang kelima ada karya hukum. Karya hukum atau doktrin merupakan sumber hukum tambahan atau subsidiar. Karya hukum atau apapun namanya, juga siapapun yang menghasilkannya, bukanlah hukum yang mengikat. Meskipun bukan hukum dan tidak mengikat, banyak karya hukum yang berperan dalam perkembangan hukum internasional. Lalu sumber hukum yang keenam ada sumber hukum dari putusan organisasi internasional. Putusan organisasi tidak diketemukan dalam daftar sumber hukum pada pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional. Putusan yang menyatakan organisasi sebagai subjek hukum internasional baru lahir tahun 1949. Tidak semua putusan organisasi internasional dapat dikatakan merefleksikan hukum kebiasaan. Pada dasarnya, putusan organisasi internasional hanya mengikat pada anggotanya saja. Meskipun putusan organisasi hanya mengikat pada anggotanya, tidak menciptakan suatu norma hukum, namun putusan organisasi internasional dapat menjadi bukti praktik hukum kebiasaan internasional sendiri. Selanjutnya, kita akan masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu hierarki dalam hukum internasional. Yang pertama, pentingnya keberadaan hierarki dalam hukum internasional. Pada dasarnya, hierarki aturan dan kelembagaan juga sangat vital bagi sistem hukum internasional. Namun demikian, prinsip hierarki dalam hukum internasional menurut Francisco Forrest Martin kurang begitu dikenal. Beberapa pakar hukum bahkan menyatakan bahwa secara logika tidak ada hierarki dalam hukum internasional. Lalu dinyatakan pula bahwa semua aturan hukum internasional adalah sederajat. Sumber-sumber hukumnya juga sederajat, berlandaskan kehendak negara. Namun pada dasarnya, menurut Meron, pengakuan keberadaan prinsip hierarki dalam hukum internasional adalah sangat penting untuk proses penyelesaian sengketa, khususnya penyelesaian melalui jalur hukum. Adanya kejelasan hierarki akan menjadikan proses penyelesaian konflik menjadi lebih mudah. Yang kedua adalah penerapan hierarki dalam hukum internasional. Meskipun Brownlee mencatat bahwa tidaklah tepat untuk menyatakan adanya hierarki berdasarkan urutan A sampai D, dalam semua kasus, ia mengakui bahwa perjanjian yang bertentangan dengan kebiasaan atau prinsip umum yang merupakan bagian dari jus cogens adalah batal demi hukum dan dapat dibatalkan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun prinsip hierarki kurang dikenal dalam hukum internasional, namun sesungguhnya tidak berarti bahwa hukum internasional sama sekali tidak mengenal hierarki. Ketiga, ada jus cogens sebagai norma tertinggi dalam hukum. Jus cogens adalah hukum yang tidak dapat diabaikan dan mutlak. Sejak pengadilan Nuremberg, itulah hukum internasional mengakui tegas adanya konsep jus cogens sebagai hubungan internasional, sumber utama, dan norma-norma hukum yang mengatur. Oleh karenanya, para ahli hukum sepakat bahwa prinsip jus cogens tidak hanya diterapkan dalam kerangka perjanjian internasional saja, tetapi pada setiap tindakan atau aksi negara-negara. Prinsip jus cogens pada akhirnya membatasi kedaulatan negara. Jus cogens mutlak membatasi kebebasan negara dalam melaksanakan kedaulatannya. Sifat jus cogens dari larangan penyiksaan misalnya saat ini sudah menjadi standar yang fundamental dalam masyarakat internasional. Yang keempat ada substansi dan hierarki norma jus cogens. Karakteristik utama norma jus cogens adalah sifat non-derogable rights dalam norma tersebut. Saat ini sudah diakui bahwa jus cogens mengandung affirmation state status yang tidak hanya mensyaratkan substansi research, tetapi juga organisasi rezim politik hukum nasional. Hal terpenting di sini adalah sangat penting untuk menetapkan adanya hak-hak dan kewajiban tertentu dalam hukum internasional yang dapat mengalahkan hak dan kewajiban lain, semisal jus cogens derivation. Hal yang menarik dari jus cogens regional adalah dapat secara efektif memperluas berlakunya norma tersebut menjadi global jus cogens. Yang kelima atau yang terakhir ada obligation erga omnes. Kewajiban erga omnes berbeda dengan jus cogens norm, di mana kewajiban erga omnes dapat dicabut dalam situasi tertentu.
Namun demikian, tidak semua kewajiban erga omnes dapat memperoleh status sebagai jus conscious. Seluruh ketentuan dalam konvensi ICCPR dan ICESCR menimbulkan kewajiban erga omnes. Namun, tidak semua ketentuan dalam kedua konvensi itu merupakan jus conscious karena perlu persetujuan khusus lagi dari masyarakat internasional keseluruhan untuk mendapatkan status tersebut. Sekian penjelasan saya mengenai macam-macam sumber hukum internasional dan hierarki dalam hukum internasional. Semoga penjelasan yang di video ini dapat memberikan ilmu pengetahuan baru bagi teman-teman sekalian. Terima kasih.